Inilah Injil suci menurut Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, menurut para ahli, terdapat periode yang cukup panjang di antara masa akhir Perjanjian Lama dengan awal Perjanjian Baru. Masa antara akhir dari kitab Perjanjian Lama dengan awal dari Perjanjian Baru berlangsung sekitar 400 tahun. Selama masa itu umat tidak memperoleh wahyu dari Tuhan. Itu sebabnya masa antara akhir periode Perjanjian Lama dengan masa awal Perjanjian Baru sering disebut masa sunyi, silent period. Tentunya selama 400 tahun kehidupan umat secara faktual tetap dipenuhi oleh hiruk-pikuk sejarah dan berbagai pasang surut peristiwa. Tetapi selama masa sekitar 4 abad tersebut, umat tidak memperoleh pernyataan Allah dan firman-Nya, sehingga selama masa sunyi tersebut, umat lebih cenderung menanti-nantikan datangnya pernyataan Allah dalam sejarah dan kehidupan mereka. Dan pada saat yang telah ditentukan Allah, pernyataan Allah tersebut akhirnya datang. Pernyataan Allah tersebut hadir dalam kehidupan Kristus. Itu sebabnya di dalam Injil Markus bab 1 ayat 1 diawali dengan suatu pernyataan, "Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah." Tentu yang dimaksudkan oleh Injil Markus dengan kata permulaan bukan karena Injil Markus merupakan Injil yang muncul pertama kali. Kata permulaan yang dipakai oleh Injil Markus lebih menunjuk kepada sejarah atau peristiwa yang dibuat oleh Allah dalam kehidupan umatnya. Setelah masa sunyi yang terentang sekitar 4 abad lamanya, kini Allah berkenan hadir dan bertindak dalam sejarah umatnya. Kehadiran Allah tersebut terjadi dalam diri Yesus Kristus, yang mana Dia adalah Anak Allah. Ini berarti kata permulaan yang dipakai oleh Injil Markus bukan hanya untuk menunjukkan kepada awal dari pernyataan Allah dalam sejarah umatnya, tetapi juga untuk menunjuk kepada suatu proklamasi jati diri Kristus sebagai Anak Allah. Itu sebabnya sebelum Kristus muncul dalam panggung sejarah, Allah terlebih dahulu
mengutus utusannya, yaitu Yohanes Pembaptis, untuk mempersiapkan kedatangannya. Saudara-saudari yang terkasih, betapa sering kita tidak mampu mengenali jati diri Kristus yang sesungguhnya, padahal Dia sedang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Mata rohani kita seringkali buta, yang mana kesibukan dan dosa-dosa kita telah menghalangi diri kita untuk melihat kehadiran Kristus. Untuk mewujudkan dunia baru yang telah dikerjakan oleh Kristus, kita perlu terus melatih diri agar makin peka sehingga dapat bersikap sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kita perlu memproklamirkan kuasa Kristus dengan rendah hati, sehingga melalui hidup kita banyak orang yang tergerak dan terpanggil untuk datang kepada Kristus dengan sikap pertobatan. Jadi yang dipanggil Allah untuk menjadi bentara Kristus bukan hanya Yohanes Pembaptis, tetapi juga setiap kita. Bedanya dengan Yohanes Pembaptis adalah dia mempersiapkan jalan agar banyak umat Israel waktu itu dapat menyambut Kristus. Sedangkan kita dipanggil sebagai perpanjangan tangan Allah yang membawa perjumpaan sesama dengan Kristus. Sedang persamaan panggilan antara Yohanes Pembaptis dengan kita adalah terus-menerus dipanggil untuk menjadikan Kristus sebagai pusat sejarah dan satu-satunya tujuan dalam kehidupan ini. Sehingga kita tidak berhak dan layak untuk menciptakan dunia atau kehidupan menurut kehendak dan keinginan kita. Tetapi kita bekerja dan melayani Tuhan untuk menciptakan dunia sebagaimana yang telah ditebus oleh darah Kristus. Perspektif teologis yang demikian akan mengarahkan tujuan dan makna hidup kita untuk tidak bersandar kepada kekuatan dan usaha manusiawi, tetapi mau bersandar kepada kekuatan Roh Kudus. Bukankah sikap iman tersebut juga dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia berkata, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pernyataan Yohanes Pembaptis tersebut mau menegaskan bahwa hanya Kristus saja yang dapat mengaruniakan Roh Kudus dan keselamatan kekal. Sehingga tanpa Kristus, kita manusia tidak akan mungkin dapat hidup menurut kehendak Roh, sehingga kita manusia akan gagal untuk hidup benar di hadapan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kini banyak orang yang mengaku percaya dan mengikuti Kristus. Tetapi apakah hidup mereka sungguh-sungguh telah diubah oleh Kristus? Justru yang sering terjadi tanpa mereka sadari adalah mereka berupaya untuk mengubah Kristus menurut kehendak, pemikiran, dan selera atau keinginan mereka sendiri. Nama Kristus sering mereka ucapkan, tetapi karakter dan orientasi kehidupan mereka tetaplah tidak berubah. Tepatnya, mereka tetap hidup dalam belenggu dosa. Kalau Allah bersikap sabar, justru dipahami oleh mereka sebagai kesempatan untuk terus berbuat dosa. Itu sebabnya mereka tidak berjuang dengan sepenuh hati untuk berproses dalam pembaruan hidup yang sesuai dengan kehendak Kristus. Di dalam surat kedua Rasul Petrus bab 3 ayat 9, firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi, manakala Allah tidak segera menghukum segala kesalahan dan dosa kita, sebenarnya bertujuan agar kita diberi kesempatan untuk bertobat dengan mengubah diri sesuai dengan kehendak Kristus.
Sebab manakala saatnya tiba, maka Allah akan menghukum setiap orang, dan kuasa alam ini dengan kehancuran kosmis, sehingga tidaklah mungkin setiap orang yang berdosa dapat melarikan diri dari hadapannya. Tetapi bagi orang percaya yang hidup dalam proses pembaruan hidup dan Roh Kudus, mereka tidak sedang menantikan penghukuman dari Allah yang membinasakan, tetapi menantikan datangnya langit dan bumi yang baru. Surat kedua Rasul Petrus bab 3 ayat 13 berkata, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian makna bersama Yesus Sang Mesias kita menghadirkan dunia baru sesungguhnya telah dimulai dalam karya keselamatan dan penebusan kita. Realitas dunia baru tidak dimulai kelak di akhir zaman, tetapi telah dimulai pada kehidupan Kristus. Sebagai konsekuensinya, kehidupan Kristus juga seharusnya dinyatakan dalam kehidupan kita pada masa kini. Ini berarti kita dipanggil untuk terus-menerus menghadirkan karya keselamatan dan penebusan Kristus dalam kehidupan di masa kini. Sehingga makna kehidupan masa kini bukan sekedar tersedianya suatu kesempatan untuk melanjutkan hidup yang ditandai oleh berbagai kesibukan, pekerjaan, meniti karir, dan tercapainya kesejahteraan keluarga. Tetapi masa kini merupakan kesempatan yang berharga bagi kita untuk mengalami proses pembaruan hidup yang ditandai oleh pertobatan dan pengudusan diri sebagai anak-anak Allah. Dengan pembaruan hidup yang demikian, maka dengan segala kesibukan, pekerjaan, meniti karir, dan kesejahteraan keluarga, pada hakikatnya didasarkan kepada panggilan hidup kudus yang tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah serta sesama. Kesibukan kita dalam bekerja bukan lagi sekedar manifestasi dari ambisi diri untuk memperoleh rejeki sebanyak-banyaknya, tetapi juga agar kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Upaya kita untuk meniti karir tidak dilakukan sekedar untuk pengembangan diri, tetapi juga sebagai pelatihan diri kita mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Kecintaan kita kepada keluarga bukan sekedar suatu ungkapan kasih untuk melengkapi berbagai kebutuhan ekonomis dan fasilitas yang dibutuhkan oleh para anggota keluarga, tetapi juga untuk membawa mereka agar dapat berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, jika demikian, apakah setiap kita telah menjadi bentara Kristus sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Apakah kita sungguh-sungguh memaknai setiap hari ini dengan melaksanakan karya keselamatan Allah? Ataukah hidup kita sering begitu larut dengan berbagai keramaian dan kenikmatan dunia, sehingga kita tidak terlalu peka untuk mendengarkan firman dan kehendak Tuhan yang sering memanggil kita? Jika demikian, mari kita hayati lebih mendalam suara panggilan Tuhan yang sering hadir dalam kesunyian hidup ini, sehingga kita dapat mengubah kesunyian hidup menjadi kenyataan hidup yang berkualitas dan penuh dengan kasih. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah kami, bantulah agar kami selalu bersuka cita dalam mengabdi Dikau, sebab kebahagiaan kami hanya akan sempurna dan kekal jika kami selalu mengabdi kepadamu, sumber segala yang baik, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.